Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Kakak pengasuh percaya, adik-adik semua ada dalam penyertaan Tuhan Yesus. Kita boleh mengakhiri bulan Juli, ada suka, ada duka yang ketemu sama-sama rasakan. Dan kita boleh mengakhiri bulan Juli dengan segala baik. Dan di saat ini adik-adik, ketong boleh ada di bulan Agustus. Ketong sen tahu apa yang nanti terjadi dalam ketong punya kehidupan, tetapi ketong minta tuntunan kuasa dan Roh Kudus dari Tuhan agar kehidupan ketong selalu diberkati di sepanjang bulan Agustus. Nah, adik-adik, bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan. Untuk itu, mari kita sama-sama semangat dalam menjalani kita punya kehidupan di bulan Agustus. Nah, adik-adik, di saat ini kita akan membaca Alkitab. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan boleh menyertai dan memberkati kami, serta kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami akan membaca Alkitab yang berisi tentang kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang sebentar nanti kami baca, kami mengerti serta memahami dan sanggup memperlakukannya itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, adik-adik, pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari Injil Yohanes 17, ayatnya yang ke-20 dan berakhir pada ayatnya yang ke-23. Di bawah perikop, doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah bagi kita semua yang mendengar serta memperlakukannya tuh dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kakak pengasuh mau menjelaskan tentang gerakan keesaan gereja. Nah, adik-adik, gerakan keesaan adalah usaha atau kegiatan untuk mempersatukan. Gereja dari kata kuriake artinya milik Tuhan. Gereja dari kata eklesia artinya umat yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi, gereja mempunyai pengertian yaitu persekutuan umat yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib dan menjadi milik kesayangan Tuhan. Rasul Paulus menyebut gereja sebagai persekutuan tubuh Kristus.
Adik-adik, kakak pengasuh menjelaskan sedikit tentang sejarah gerakan keesaan gereja. Sejak Tuhan Yesus mengajarkan Injilnya, para muridnya dan mengutus mereka untuk memberitakan Injilnya ke seluruh dunia, ia sudah menyadari bahwa ancaman terbesar yang akan mereka hadapi adalah perpecahan. Oleh karena itu, sebelum Yesus memasuki masa-masa penderitaan dan kematiannya, ia berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Kemudian, sejak Injil Yesus Kristus disebarkan oleh para rasul dan diteruskan oleh para penginjil lainnya, maka lahirlah gereja-gereja di seluruh dunia, mulai dari gereja mula-mula di Antioquia. Ternyata ancaman yang dihadapi gereja-gereja adalah ancaman perpecahan. Hal ini disebabkan oleh karena beberapa hal, antara lain mementingkan diri atau gereja sendiri. Kemudian tidak ada yang berkewenangan menentukan keputusan akhir jika terjadi perselisihan. Sering terjadi ketidakpuasan terhadap organisasi. Adanya perbedaan suku, bangsa, bahasa, tradisi, dan lain-lain. Sejak abad ke-19, perhatian badan-badan pekabaran Injil mulai tertuju kepada masalah-masalah sosial. Hal ini terlihat dari lahirnya gerakan-gerakan pekabaran Injil yang berorientasi pada masalah kemanusiaan, keadilan, dan hak asasi manusia, seperti Dewan Pekabaran Injil Sedunia di Edinburgh tahun 1910, Gerakan Faith and Order atau Iman dan Tata Gereja di Swedia tahun 1925, Gerakan Life and Work, Hidup dan Usaha di Swiss tahun 1927. Dari peristiwa-peristiwa oikumene ini, maka dirintislah pembentukan Dewan Gereja Sedunia yang terbentuk dalam Konferensi Gereja-Gereja di Amsterdam pada tahun 1948. Tujuan gerakan keesaan gereja atau oikumene yaitu membentuk gereja Kristen yang esa, mendorong tercapainya kesatuan visi dan misi pelayanan bagi manusia dan dunia. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kesimpulan dari gerakan keesaan gereja ini mau dibilang bahwa gerakan keesaan gereja merupakan perwujudan dari harapan dan doa Tuhan Yesus agar orang-orang yang percaya kepadanya hidup dalam kebersamaan yang aman dan damai dengan semua ciptaannya. Keesaan itu dapat terjadi di dalam Yesus kalau orang-orang percaya hidup dalam ketaatan kepada Allah melalui pelaksanaan firman Tuhan. Keesaan gereja harus diwujudkan dalam kesatuan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Bukanlah keseragaman dalam lembaga, organisasi maupun ajaran dan liturgi. Keesaan gereja harus diwujudkan dengan kerjasama yang baik sebagai anggota tubuh Kristus. Demikian penjelasan tentang gerakan keesaan gereja. Kiranya
adik-adik dapat mengerti dan memahami tentang materi yang disampaikan saat ini. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan ada dalam doa. Untuk itu, mari ketong tiba tangan, tutup mata, lalu ketong berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami boleh diberi kekuatan, kesehatan yang baik. Kami boleh diberi nafas hidup untuk kami dapat menjalani tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memberikan materi di saat ini bagi anak-anak asuhan kami. Kiranya mereka mengerti dan menjadi bekal bagi mereka di kemudian hari. Jaga dan lindungi kami semua Tuhan. Jauhkan kami dari susah mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan sampai pada kematian. Biarlah kehidupan kami semua selalu diberkati dalam campur dan penyertaan Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Dan pada akhirnya kami akan berdoa Bapa kami sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan bagi para murid, bahkan juga bagi kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan pada akhirnya kami mohon berkat daripadamu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian adik-adik, kita punya materi di saat ini. Selamat hari Minggu, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.